Halo everyone, kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknik Green Building akan mempresentasikan final project yang telah kami buat yang berjudul Bhavana Abhyudaya House, penerapan Green Building pada hunian tempat tinggal dengan sistem berkelanjutan. Anggota kelompok 14 sendiri yaitu beranggotakan Putri Nadia Teja Sukmana dan Owen Rantelino. Tidak dapat dipungkiri, setiap tahunnya pembangunan rumah di Indonesia semakin bertambah. Rumah dianggap sebagai investasi karena melihat ketersediaan lahan semakin sedikit. Di sisi lain, pembangunan rumah ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat beberapa kasus dampak negatif pembangunan rumah terhadap lingkungan sebagai berikut. Maka dari itu, melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 menganjurkan bahwa pembangunan harus menerapkan konsep green building, yaitu suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengolahannya untuk menangani dampak perubahan iklim. Penerapan green building dalam pembangunan rumah harus memenuhi aspek penilaian Green Chip Homes dan tidak bisa asal mengklaim bahwa pembangunan rumah tersebut menerapkan konsep green building jika tidak memenuhi aspek penilaian Green Chip Homes. Terdapat 6 aspek penilaian Green Chip Homes, yaitu yang pertama, tepat guna lahan, yang kedua, efisiensi energi dan konservasi, yang ketiga, konservasi air, yang keempat, sumber dan siklus material, yang kelima, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan yang keenam, manajemen lingkungan bangunan. Nah, rumah yang kelompok kami desain ini berkonsep modern klasik dengan 2 lantai yang berlokasi di Jalan Kapling Surya, RT 02 RW 05, Kedung Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk fitur unggulan dari desain rumah kami, yaitu ada penanganan air hujan, pengolahan sampah, penggunaan sumber energi alternatif, serta ventilasi dan cahaya alami. Selanjutnya, spesifikasi rumah yang dibuat. Yang pertama, luas bangunannya itu 210 meter persegi, luas lahannya 300 meter persegi, untuk jumlah penghuninya itu 6 orang. Jumlah ruangannya itu terdiri dari 3 kamar, 3 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan gedung. Serta fasilitas lainnya yaitu ada rooftop, taman, dan garasi. Serta fasilitas umum terdekat dari rumah, ada masjid dalam jarak 200 meter, sekolah, rumah sakit, rumah makan, mal, dan lapangan futsal. Untuk konsep desain, rumah kami itu menerapkan tema modern klasik, yaitu konsep gaya rumah ini adalah gaya yang bernuansa klasik dan dipadukan dengan gaya modern yang memiliki tatanan khas yang ditampilkan pada setiap ruangannya. Kemudian untuk ide desain, konsep gaya rumah ini menerapkan konsep open plan untuk memaksimalkan sirkulasi udara, serta terdapat lahan vegetasi dengan luas lebih dari 30% untuk potensi pohon pelindung, dan memiliki view pegunungan yaitu Gunung Salak. Kemudian, untuk penilaian Green Chip Homes yang pertama, yaitu dengan kategori Appropriate Site Development, rumah kami itu sudah memenuhi prasyarat, yaitu mendirikan rumah sesuai dengan peruntukan hunian dan koefisien dasar hijau atau KDH sesuai dengan peraturan. Dan total poin yang didapat dari rumah yang kami rancang yaitu dengan total 13. Untuk implementasi dari Appropriate Site Development ASD atau tata guna lahan, untuk rumah yang kami rancang itu memiliki luas lahan 300 meter persegi dan luas bangunan 90 meter persegi dan memiliki luas RTH lebih dari 50% dan memiliki lebih dari 5 fasilitas umum dalam jarak 1 km serta memiliki jendela penangkal nyamuk. Selain itu, dengan memiliki RTH yang luas sehingga memiliki koefisien limpasan yang kecil dan memiliki pohon pelindung dan vegetasi lokal. Selanjutnya, untuk penilaian Green Chip Homes dengan kategori Energy Efficiency and Conservation atau EEC, rancangan rumah yang kami buat itu sudah memenuhi prasyarat, yaitu terdapat meteran listrik dan analisis desain pasif, dengan memiliki total poin 11 poin dari 6 kategori, yaitu submeteran, pencahayaan buatan, pengkondisian udara, reduksi panas, piranti rumah tangga hemat energi, dan sumber energi terbarukan. Untuk implementasi dari energi efisiensi and conservation,
rumah kami itu mendesain plafon tinggi untuk mereduksi panas dan tidak menggunakan AC melainkan menggunakan kipas angin, serta menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada yang tercantum dalam SNI 03 tahun 2011, lalu pencahayaan dari jendela dan memiliki meteran listrik. Penilaian Greenship Homes yang selanjutnya yaitu Water Conservation atau WHC. Rumah kami sendiri sudah memenuhi prasyarat yaitu melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah, liter per hari, dan untuk total poin yang didapat itu totalnya 12 poin untuk 5 kategori yaitu meteran air, alat keluaran hemat air, penggunaan air hujan, irigasi hemat air, dan pengelolaan air limbah. Untuk implementasi dari Water Conservation di rancangan desain rumah yaitu terdapat meteran air dan septic tank, serta memiliki total penghematan air sebesar 4-5 poin untuk alat keluaran hemat air, dan memiliki atap green roof, serta sistem pemanenan air hujan. Untuk penilaian Greenship Homes yang selanjutnya yaitu Material Research and Cycle. Untuk prasyaratnya sendiri sudah memenuhi yaitu tidak menggunakan refrigerant atau CFC, dan total poin yang didapat yaitu 9 poin. Untuk implementasi dari Material Research and Cycle pada rancangan bangunan yang kami buat yaitu menggunakan sistem non-AC atau bebas dari CFC, kemudian menggunakan beton precast, lalu menggunakan material dan furnitur dari bahan ramah lingkungan, dan menggunakan material lokal asli Indonesia. Untuk penilaian selanjutnya yaitu Indoor Health and Comfort atau IHC. Untuk prasyaratnya sendiri sudah memenuhi yaitu luas ventilasi 10% luas lantai, kemudian 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, kemudian tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku. Dan total poin yang didapat yaitu 9 poin. Untuk implementasi dari Indoor Health and Comfort atau IHC dari desain rancangan rumah kami yaitu pencahayaan alami sirkulasi udara dan ventilasi yang memadai. Kemudian, cahaya alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan dari rumah. Serta, luas rumah 90 meter persegi dengan 6 penghuni, sehingga luas per orang itu 15 meter persegi, dan memenuhi kebutuhan luas ruangan pada bangunan yaitu minimal 9 meter persegi. Untuk selanjutnya, penilaian Greenship Homes yang terakhir yaitu Building Environment Management. Untuk prasyaratnya sendiri itu terdapat pemilahan sampah sejenis, dan total poin yang didapat dari rancangan bangunan yang kami buat yaitu totalnya 12 poin. Untuk implementasi Building Environment Management atau BEM dari rancangan rumah yang kami buat yaitu memiliki dokumen as-built drawing, kemudian aktivitas kepedulian terhadap lingkungan, lalu memiliki bak kompos, serta memiliki pemilahan sampah sejenis, dan yang terakhir memiliki sistem keamanan. Selanjutnya, untuk rekapan nilai dari 6 kategori penilaian Greenship Homes, yaitu yang pertama tepat guna lahan atau appropriate site development memiliki poin 13, untuk kategori selanjutnya efisiensi dan konservasi energi poin 11, konservasi air memiliki poin 12, sumber dan daur material atau Material Research and Cycle memiliki poin 8, selanjutnya kesehatan dan kenyamanan ruang memiliki poin 9, dan yang terakhir manajemen lingkungan bangunan atau Building Environment Management memiliki poin 12 dengan total poin keseluruhan yaitu 65. Dari total poin tersebut, rumah ini memiliki predikat platinum untuk penilaian Greenship Homes. Selanjutnya, besaran biaya listrik dan air yang dikeluarkan per bulan untuk rumah ini. Untuk konsumsi air sendiri, per hari itu mengeluarkan uang sebesar Rp3.400 dan per bulannya itu mengeluarkan Rp102.000. Selanjutnya untuk konsumsi listrik yang dimana ini adalah konsumsi lampu, untuk perharinya itu mengeluarkan uang sebesar Rp3.655 dan untuk per bulannya itu mengeluarkan Rp109.675. Dan untuk konsumsi listrik alat elektronik perharinya itu mengeluarkan Rp12.146 dan untuk per bulannya mengeluarkan Rp364.400. Tetapi konsumsi listrik ini bisa ditekan dengan efisiensi penggunaan panel surya yang dipasang pada desain bangunan yang kami buat,
yaitu dengan suplai panel surya itu bisa mengurangi 5 kWh per hari dari total penggunaan konsumsi listrik sebesar 12,8 kWh per hari, sehingga dapat menghemat sebesar 54% penggunaan listrik. Selanjutnya, rencana anggaran biaya atau RAB dan kurva S untuk pembangunan rumah. Untuk kerancangan biayanya sendiri yaitu mengeluarkan total biaya sebesar 842 juta, dan untuk pengerjaan dari rumah sendiri itu bisa selesai dengan waktu 10 minggu dengan total biaya 842 juta tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan gambar teknik struktural dan fungsional dari desain rancangan rumah yang telah kami buat. Selanjutnya merupakan detail desain dari Bavana Abhyudaya House dari kelompok 14 yang bisa membuat penghuni rumah selalu memiliki golden house ketika tinggal di dalamnya. Sekian pemaparan final project dari kelompok 14 untuk mata kuliah Teknik Green Building. Thank you for watching and goodbye.